Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Wahyudin MY. Pada video ini saya akan sharing tentang pengalaman saya ingin kuliah ke luar negeri tapi terkendala di bahasa Inggris, sehingga saya harus tes TOEFL dan tes IELTS berkali-kali, dan itu saya lakukan selama setahun. Tapi sebelum saya lanjut, silakan ikuti channel ini karena insya Allah saya akan buat video-video yang lain yang berfaedah tentunya, khususnya ketika saya mengejar dan mendapatkan beasiswa LPDP, kemudian survive dan lulus di Adelaide University, kemudian kembali ke kampung halaman memuju untuk mengabdi sebagaimana yang saya janjikan ketika mendaftar LPDP. Jadi insya Allah bisa konsisten. Jadi subscribe ya supaya lebih termotivasi. Oke. Saya ingin mulai pengalaman ini dengan pertama kali mengenal TOEFL. Jadi pada tahun 2013 ketika selesai sebagai pengajar muda di Gerakan Indonesia Mengajar, saya lihat teman-teman sepenempatan di Indonesia Mengajar ingin kuliah di Amerika Serikat dan di Turki. Terus mereka pun ambil tes TOEFL. Nah, karena memang pada saat itu saya juga bercita-cita atau bermimpi untuk kuliah di luar negeri. Itu mimpi saya sejak kuliah S1. Saya pun tes TOEFL walaupun belum kuliah. Jadi pada saat S1 itu, flashback ke belakang, saat S1 saya kuliah di Fakultas Teknik UNM. Ada tawaran beasiswa dari Jerman ke Fakultas Teknik, jadi keteknikan, dan akhirnya pun dekan teknik memanggil saya karena alhamdulillah pada saat kuliah S1 prestasi akademik lumayan bagus lah, organisasi juga bagus, sampai tingkat nasional. Jadi sebagai mahasiswa teladan di tingkat fakultas dan mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Makassar itu pernah juga didapatkan. Jadi dekan dan saya pun percaya diri bisa mendapatkan beasiswa dengan pengalaman yang saya sebutkan tadi. Tapi begitu mengecewakan karena beasiswa yang ditawarkan tadi tidak bisa saya ikuti karena satu saja persyaratan yang tidak ada, yaitu sertifikat TOEFL. Kalau tidak salah ingat itu 500. Jadi tidak bisa. Jadi artinya adalah bagaimanapun bagusnya pengalaman organisasi, pengalaman pekerjaan, kualifikasi akademik kita, IPK yang tinggi, tapi kalau tidak punya sertifikat bahasa Inggris yang disyaratkan oleh beasiswa, tidak akan bisa mengikuti beasiswa tersebut. Jadi seakan-akan kualifikasi dan pengalaman kita tadi itu tidak berguna. Jadi itulah pentingnya sertifikat TOEFL dan IELTS. Kalau ke negara, ingin kuliah di negara yang lain yang tidak berbahasa Inggris, mungkin syaratnya bukan TOEFL, mungkin bahasa Arab kalau ke Arab, ke bahasa Mandarin kalau di Cina, bahasa Jepang kalau di Jepang, dan sebagainya. Tapi umumnya bagaimanapun, walaupun negara tersebut memiliki bahasa bukan bahasa Inggris, umumnya mereka tetap mensyaratkan TOEFL atau IELTS. Jadi kembali ke tadi, pertama kali dapatkan tahu TOEFL ini ya ikut teman tadi. Pertama kali tes TOEFL resmi ya ikut teman tadi. Dan sudah tahu hasilnya pasti ya tidak lulus karena memang saya tidak punya persiapan, tidak pernah belajar, tidak pernah kursus dan sebagainya. Teman saya yang ke Turki itu lulus sampai dapat beasiswa Turki. Jadi pelajaran yang saya dapat pada saat itu bahwa memang untuk tes TOEFL ini ya harus kursus, harus belajar, karena teman saya itu melakukan persiapan yang tidak berminggu-minggu, tapi memang selama setahun itu sambil mengajar di Indonesia Mengajar, dia juga persiapan TOEFL dan saya tidak. Ketika saya pertama kali tes TOEFL itu yang saya lakukan adalah kekuatan pikiran. Jadi
setengah jam sebelum masuk ruangan tes itu saya putar musik Quantum Ikhlas, terus saya hipnotis diri sendiri. Saya bilang lulus, saya pasti lulus. Dengan kekuatan pikiran, bayangkan saya akan mendapatkan 550, dan itu tanpa tes, tanpa kursus, tanpa belajar. Saya pakai kekuatan pikiran, Quantum Ikhlas. Jadi apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda dapat. Saya pikirkan, dan ternyata tidak sesuai yang saya harapkan pada saat itu. Jadi itu ya, harus kursus. Nah, terus setelah itu saya balik ke Makassar. Saya dapat info dari teman bahwa di Kediri itu, kampung Inggris itu adalah lingkungan yang terbaik untuk belajar bahasa Inggris. Dan memang saya sudah lihat beberapa teman-teman saya yang ke kampung Inggris balik itu ada perubahan yang drastis, langsung bisa bicara bahasa Inggris. Saya putuskan untuk ke sana di tahun yang sama, 2013. Ketika sampai sana saya langsung ambil tes TOEFL, kursus TOEFL selama 1 bulan. Saya bayar, saya lupa berapa biaya kursusnya pada saat itu. Sampai di sana saya ambil 1 bulan, 2 minggu berjalan kursusan itu, saya langsung ambil tes resmi TOEFL lagi. Ya, karena memang saya kejar deadline beasiswa juga. Ada beberapa beasiswa yang saya ingin daftar pada saat itu. LPDP kayaknya belum sudah ada gelombang 1. Kalau gelombang 1 pokoknya sudah mulai. Tapi yang saya incar saat itu adalah beasiswa prestasi Amerika Serikat. Itu cuma mensyaratkan 500 TOEFL. Akhirnya saya tes, baru 2 minggu kursus langsung tes. Dan tesnya di Malang. Kalau yang pertama tadi di Surabaya. Karena memang tes ini tugas Indonesia mengajar di Gresik, dekat dengan Surabaya. Nah, tes yang kedua tadi saya tes di Malang, baru 2 minggu kursus, dan hasilnya adalah tidak sampai 450. Jadi sangat stres, kecewa juga pada saat itu, karena dalam hati saya bilang bahwa saya sudah berada di lingkungan terbaik se-Indonesia untuk belajar bahasa Inggris, tapi hasilnya juga tidak maksimal, masih tidak sampai 500, bahkan tidak sampai 450. Jadi sempat putus asa dan berpikir bahwa mungkin saya memang tidak ditakdirkan untuk mendapatkan nilai ini dan tidak akan kuliah ke luar negeri. Jadi berapa saat kemudian pasca tes itu saya janjian dengan beberapa teman-teman alumni Indonesia Mengajar yang juga kursus di kampung Inggris. Jadi mereka punya mimpi yang sama untuk kuliah ke luar negeri. Jadi ada 10-an pada saat itu di angkatan saya, alumni Indonesia Mengajar juga kursus di sana. Dan saya ketemu dengan salah satu teman saya, ketemu dan saya ceritakan bahwa saya bagaimana kendala saya selama belajar di Kediri dan tidak bisa mencapai skor yang diinginkan. Dan apa sarannya? Jadi teman saya ini memang dia sudah lulus lah, nilai TOEFL-nya sudah 600-an lebih, dan dia sudah jadi tentor, sudah jadi pengajar. Alasannya dia cuma ingin menikmati Kediri. Dia sebenarnya sudah bisa meninggalkan Pare untuk fokus ke beasiswa, tapi dia masih ingin di sana. Apa saran atau nasihat yang diberikan kepada saya adalah, kamu nilai tes TOEFL-mu berapa struktur, dia tanya. Saya bilang kalau di kursusan itu kita tiap hari scoring itu tidak sampai 450, bahkan kadang 300, kurang dari 400. Dan kalaupun saya dapat nilai tinggi 450-an itu sudah sangat tinggi bagi saya. Itu by guessing. Jadi saya pikir itu bukan real kemampuan saya, karena saya tebak-tebak lah terus dapat dapat pilihan jawaban yang benar. Jadi intinya tidak sampai 450. Nah, apa katanya? Kalau dasarmu bagus,
dasarmu bagus bahasa Inggris, tanpa kursus TOEFL pun nilaimu itu akan berkisar di 500. Jadi lebih 450, akan berkisar di 500 tanpa kursus TOEFL kalau dasar bahasa Inggrismu bagus, katanya. Jadi apa yang dia bilang masuk akal juga. Selama ini saya langsung mau tes TOEFL, tapi dasar saya grammar dan sebagainya itu tidak bagus, tidak tahu vocabulary, tidak banyak. Jadi sangat masuk akal karena tes TOEFL itu atau kursus TOEFL itu adalah level teratas ketika kita belajar bahasa Inggris. Dan saya langsung ambil tes level teratas tanpa bagus fondasinya. Nah, saya dengar itu, apa yang saya lakukan, masih ada beberapa hari kursus saya di TOEFL itu saya tinggalkan. Jadi saya tidak pikir rugi bayar atau apa, pokoknya saya tinggalkan. Saya lakukan ada pindah ke kursusan yang lain, grammar, dan saya ambil level yang paling bawah. Kalau ada yang paling bawah saya ambil level itu, level basicnya, karena itu tadi memang dasar saya tidak bagus. Jadi teman-teman mungkin yang sudah tes TOEFL berkali-kali, seperti saya mungkin sudah 2 kali pada saat itu tes, Anda belum mencapai nilai yang diharapkan, atau tes IELTS sudah berapa kali tapi tidak mencapai nilai yang diharapkan, jawab pertanyaan teman saya tadi, apakah dasar Anda bagus, apakah dasar bahasa Inggris Anda bagus. Karena kalau dasar bahasa Inggris kita bagus, itu nilai kita katanya akan berkisar di 500-an. Jadi kalau merasa tidak bagus, mungkin break dulu dari belajar TOEFL atau IELTS, terus perbaiki dasar. Kalau dasarnya sudah bagus, ya berarti tinggal latihan saja, tinggal perbanyak latihan, latihan menjawab soal, perbanyak kosakata, perbaiki listening, reading, dan sebagainya. Jadi itulah saya masuk ke kursusan di Pare, namanya ELFAS. Saya ambil kursusan di sana selama 3 bulan. Jadi total saya tinggal di Kediri belajar adalah 4 bulan. Jadi saya nilai 3 bulan saya belajar di ELFAS, saya pikir itu sebanding dengan 6 bulan atau bahkan setahun bagi beberapa teman-teman yang belajar grammar. Jadi maksudnya adalah saya belajar ekstra, jam belajar saya ekstra banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi saya ingat pada saat itu saya ambil 9 program per hari. Jadi apalagi saya tinggal di asrama. Di asrama itu kita diwajibkan untuk belajar, ada programnya sendiri, Pare Institute. Ya, Pare Institute. Saya ingat jam 4 kita sudah dibangunkan, terus salat subuh bagi yang muslim. Habis itu jam 6 itu sudah belajar. Sudah ada programnya tersendiri, apakah itu listening, apakah itu grammar, banyak programnya. Dan itu wajib ikut. Nah, itu sudah satu program saya ikuti di asrama. Setelah itu saya lanjut ke ELFAS. Itu program sudah mulai jam 8, jam 9, saya kurang tahu. Dan itu saya ikuti sampai jam 10 malam, jam 9 malam, karena kadang ada kelas malam saya belajar. Kalau tidak ada, saya belajar sendiri. Jadi intinya di Kediri saya belajar dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu sudah masuk istirahatnya, sholatnya, makannya, dan sebagainya. Tapi rata-rata seperti itu. Artinya adalah saya tidak sama dengan beberapa teman yang lain yang banyak yang mendaki ke Bromo, yang keliling sepeda ke Malang, ke Batu, ke mana lagi ya. Pokoknya banyak sekali kegiatan tambahan yang sifatnya rekreasi ketika kita belajar di Kediri, dan saya tidak banyak mengikuti itu karena saya fokus
Karena alasan saya pada saat itu adalah saya tidak memiliki waktu yang banyak. Jadi ada fokusnya, ada beasiswa yang ingin saya ikuti. Saya tidak datang untuk senang-senang. Ada beasiswa yang ingin saya ikuti, ada deadline-nya, ada syarat TOEFL yang disyaratkan. Jadi ada fokus saya. Itu yang saya kejar. 3 bulan saya pikir itu sebanding dengan 6 sampai setahun bagi orang-orang lain yang belajar secara normal atau santai. Jadi itu. Dan programnya pun mulai dari dasar sampai di tingkat TOEFL. Jadi berjenjang. Basic 1, basic 2, terus translation, pronunciation, apa lagi? Speaking 1, speaking 2, speaking 3, pronunciation 1, pronunciation 2, sampai TOEFL. Itu berjenjang selama 3 bulan. Dan saya kerjakan dengan ekstra sampai ya kadang sakit perut dan sebagainya. Jadi itu. Jadi setelah saya rasa dasar saya lumayan lah, dan memang jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika pertama kali datang. Itu jauh lebih baik. Mungkin yang kurang adalah speaking karena memang saya fokus di grammar pada saat itu. Jadi singkat cerita, 3 bulan di sana, 4 bulan sama kursus TOEFL tadi, 4 bulan di Kediri, saya balik ke Makassar. Dan saya ambil tes TOEFL lagi sebelum pulang. Saya ambil dengan harapan saya ingin dapat 500. Saya ingin dapat 500 supaya bisa daftar beasiswa prestasi. Ya. Saya tes lagi di Malang sebelum pulang. Dan dengan basic yang saya sudah miliki, dengan kepercayaan diri dapat 500, kecil lah 500. Ketika saya tes di kursus itu lebih 500 sampai 550 saya dapat. Real test saya optimis. Ambil tes lagi di Malang dan Anda bisa tebak hasilnya. Tidak sampai 500. Jadi frustasi juga sampai Makassar, frustasi juga karena sudah kursus 4 bulan dan masih belum dapat 500, artinya belum dapat beasiswa, belum bisa daftar beasiswa. Tapi apa yang saya pikirkan saat itu, setelah stres saya berusaha untuk menangkan motivasi lagi, memperbaiki motivasi supaya tidak putus asa. Saya melihat bahwa walaupun tidak sampai 500, tapi grafiknya naik hampir 500, hanya berapa poin kurangnya dari 500. Artinya apa? Adalah apa yang saya lakukan selama 4 bulan itu tidak sia-sia, memang ada peningkatan. Jadi saya tinggal belajar lagi berapa saat lagi, berapa minggu, bulan, bahkan mungkin tahun supaya mendapat 500, bahkan 550. Jadi itu yang saya pikirkan pada saat itu. Akhirnya saya belajar mandiri. Jadi ini penting juga bahwa kursus itu, kalau teman-teman kayak saya tadi sudah kursus baru bulan-bulan, 9 kursus per hari, sampai sakit-sakit tapi belum mencapai nilai yang diinginkan, kita mungkin berpikir sia-sia kursusnya. Bagi saya saat itu sekilas memang sia-sia, tapi kita pikirkan bahwa tentunya tidak. Satu, kurvanya naik berarti ada peningkatan. Yang kedua, kita ikut kursus itu bukan jaminan, walaupun tujuannya adalah untuk mencapai skor yang diinginkan, tapi bukan jaminan. Tidak ada jaminan ketika ikut kursus langsung mencapai skor tersebut. Tapi kita akan rugi ketika pasca kursus tidak bisa belajar mandiri, tidak bisa belajar independen. Jadi mau tergantung di kursus saja terus, itu kita baru rugi atau kursusnya sia-sia. Jadi tujuan yang kedua dari kursus adalah Anda belajar independen, Anda belajar sendiri, Anda belajar di rumah tanpa harus ikut kursusan lagi. Dan itu yang saya lakukan ketika di Makassar. Di Makassar saya bisa belajar sendiri, belajar di kos, di sekretariat organisasi.
Dan pada saat itu juga kebetulan ada teman yang ngajak untuk jadi tentor di dua lembaga kursusan, langsung dua sekaligus, dan saya terima karena yang saya ajar adalah mereka yang ingin kejar nilai 450 sampai 500. Sedangkan nilai saya sudah berkisar 500, walaupun belum sampai di tes terakhir. Jadi saya ngajar di lembaga kursus sambil belajar mandiri. Jadi berapa bulan, sekitar sebulan 2 bulan, saat itu juga sampai saya harus bikin lembaga kursus sendiri. Saya beri nama Time Course, dan saya itu sempat berjalan sebulan juga. Jadi belajar itu, apa yang saya lakukan adalah saya belajar mandiri dengan mengajar. Itu jauh juga perbedaannya dengan kalau kita mengajar itu sangat membantu, sangat meningkatkan kemampuan kita. Karena kalau kita mengajar otomatis belajar ekstra dulu. Dan itu yang terjadi sama teman saya juga. Dia dari Kediri, dia mengajar juga kursusan dan dia gratiskan. Jadi dia gratiskan kepada adik-adik mahasiswa junior-juniornya. Dia ikut lembaga kursusnya gratis, dan singkat cerita dia dapat nilai yang diinginkan juga, IELTS. Dia dapat IELTS dan lulus ke Adelaide University juga. Oke.